Udah live ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN Padepokan Cakralodaya Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini kami sudah sampai di rumahnya Bu Mus, mengantarkan Bu Mus. Sampai sini saya mau pulang karena capek ya. Tahu sendiri tadi siang takziah di rumahnya Al karena meninggalnya bapaknya. Kita berduka cita, turut berduka cita. Ya semoga kita doakan semoga husnul khotimah dan amin, diterima amal perbuatannya di sisi Allah. Amin. Dan di situ saya juga tidak nyangka segitu cepatnya, dan yang dirasakan Al terus apa, saya jadi pusing lihat sendiri tadi siang Al kayak kelihatan merasa bersalah sama orang tuanya, merasa kehilangan. Al itu juga anak satu-satunya, dan Al itu memang nurut sama orang tuanya, selalu dimanja sama ayahnya, disayang sama ayahnya. Ya seperti itulah sahabat-sahabat. Kita sholawat dulu ya sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lighum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtadha wa penahuma wa Fatima. Sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamah nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran. Karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Allah. Dek, kamu nggak pengen minta kata-kata, Dek? Iya, Gus. Gimana? Seperti biasanya lah, Dek. Oh iya, Gus. Saya pura-pura rokokan dulu, Dek. Oh iya. Gus. Minta kata-katanya, Gus. Kata-kata. Iya, Gus. Nah. Itu kata-kata. Minta kata-kata, Gus. Oh. Kata-kata apa? Kata-kata indah. Kata-kata indah. Yeah. Oke. Kata-kata indah malam ini adalah itu kata-katanya. Enggak, bercanda. Coba ulangin. Gus. Ya, oi. Minta kata-katanya, Gus. Kata-kata. Ya. Kata-kata apa? Kata-kata indah, Gus. Oke, kata-kata indah ya. Iya, Gus. Kata-kata indah kali ini adalah, saya sering ditanya banyak orang, lupa saya sahabat-sahabat. Tadi itu sudah ada di benak pikiran saya. Tapi tadi saya catat toh, kata-kata saya sudah saya catat. Sudah saya catat, coba ya. Mana ya? Oke. Saya baca ya sahabat-sahabat kata-kata saya. Coba ulang ya. Gus. Ya.
Minta kata-katanya Gus. Oke, kata-kata apa? Kata-kata indah Gus. Oke, kata-kata indah kali ini adalah orang lain taunya aku sering berjuang. Orang lain aku lagi sibuk mengejar mimpi dan impian. Padahal sahabat-sahabat, aslinya aku sedang tidak baik-baik saja. Sedang saat ini dihantam oleh dunia. Yang aslinya saya ini hampir runtuh sahabat-sahabat. Bahuku berat, kepalaku sering sakit, rambutku sering rontok, dan jam tidurku selalu berkurang. Namun tetapi aku hebat sekali. Kenapa aku hebat? Karena aku bisa selalu ceria di depan semua orang. Dan setiap ditanya, jawabku selalu apa? Jawabanku adalah, saya setiap ditanya selalu saya menjawab, saya sedang baik-baik saja. Saya sedang tidak ada apa-apa, alias saya tidak mengalami masalah apapun. Itulah keceriaan, itulah kesulitan ataupun kesusahan yang saya tutupi dengan keceriaan. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak melihat kesulitan atau kesusahan yang saya alami, yang saya pikul di pundak saya, di bahu saya, ya sahabat-sahabat. Yang artinya apa kesimpulannya? Kita harus selalu kelihatan ceria dimanapun. Meskipun kita sulit untuk menutupi atau menghilangkan rasa sedih, rasa berat. Memang dunia itu seperti itu sahabat-sahabat. Dunia itu seperti ini. Dunia ini keras. Tapi bagi orang-orang yang lemah. Namun dunia ini lemah bagi orang-orang yang kuat. Maka dari situ pesan saya kepada kalian semua sahabat-sahabat, jadilah orang yang kuat, jadilah orang yang disiplin, jadilah orang yang tegar. Jangan pernah kalah dengan kesulitan, jangan pernah kalah dengan namanya halangan, jangan pernah lemah dengan ujian, dengan cobaan, jangan pernah lemah, jangan pernah mengeluh dengan cacian, cernaan, makian dan sebagainya. Seberat apapun yang kita pikul di atas bahu kita, itulah resiko kita semua selama kita masih di dunia. Kita boleh bermimpi setinggi-tingginya, tapi ingat, mimpi itu hanya akan ada di mana kita sedang tertidur. Maka pesan saya, cepatlah bangun dari tidurmu, ambil air, cucilah mukamu, bukalah matamu. Di depanmu masih ada tugas, perjalanan, impian, harapan yang harus kamu raih. Itu sahabat-sahabat. Begitu Cudek. Iya Gus. Makasih. Sama-sama Gus. Cangkemmu. Gimana Gus? Nah, yang makasih itu kamu, Cudek. Iya dah. Makasih Gus. Ulang no, sing apik no. Terima kasih Gus. Sama-sama. Iya. Mana bayarannya? Enggak ada. Ah, Enggak ada. aneh. Orang minta, ya, kamu kan minta. Iya. Minta kata-kata. Iya Gus. Kata-kata kan mahal. Nah, saya sudah memberikan kata-kata, harganya itu mahal, ya. Terus? Harusnya saya dibayar. Ya nanti lah Gus, potong gaji. Potong gaji. Bener, potong gaji. Enggak lah. Enggak lah. Nanti kalau potong gaji kamu nggak jadi nikah lagi. Iya. Alah. Ya, jadi gini ya Bu. Apa namanya? Menurut saya lebih enaknya itu bila mana saya minum wedang dulu Bu. Itu. Es. Tadi beli di mana Bu? Di warung depan. Oh, warung depan. Minumnya gimana Gus? Minumnya gini. Minum gimana Gus? Minumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Nira, Bapak Erika. Loh, ibunya ceria kan ketawa. Bapaknya nggak di rumah, anaknya nggak di rumah, masih ketawa. Berarti saya berhasil ngelawak ya sahabat-sahabat. Entah. Inilah seorang GNS. Orang yang sedang kesulitan dan kesusahan, orang yang sedang sedih aja bisa ketawa. Apalagi kalian, kalau nggak ketawa, tak culek cangkemmu. Jadi harus ketawa sahabat-sahabat. Mungkin saya nggak bisa lama-lama Bu, saya
mungkin bisa pamit karena bagi saya ini amat berat untuk sampean, tapi ya gimana lagi, memang harus sampean jalani hidup ini ya seperti yang saya katakan tadi, kata-kata itu. Jadi sampean harus menjalaninya. Allah akan memberikan ujian dan cobaan kepada hambanya. Kenapa? Karena hambanya sedang mampu dan pasti mampu untuk menjalankan dan menyelesaikan. Kita kata seperti ini bekas mau gantung nih. Bener gak bapaknya? Hah? Bener bapaknya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung ini sudah saya bawa. Saking pundi kemawon bi. Iya, Bu, yo ngejar ke pikir, golek tentreme ati. Ning omah yo kaya ngene. Keadaane mung dadi sorotan wong, mung dadi ae. Kok sepi banget to, Bu? Ora kaya padakan. Wulan mboten wonten ten dalem, Bu. Lho. Kok wulan ora ono? Wulan minggat, Dolan apa? minggat bi. Kalau wau kula sampun mubeng madosi, mboten kepanggih. Lho. Lara-larae piye? Kok bocah kuwi iso mungkat apa mbok seneni? Apa Mboten, mergo saka liya-liyane ngono? mboten. Kalau wau si Almriki menyatakan memutuskan Wulan. Akhiripun Wulan mencoba badhe bunuh diri. Waduh. Badhe bunuh diri, kula enggak, kula alang-alangi, malah lajeng minggat. Wah, gara-gara bocah sing kurang ajar kuwi mang bocah si Alfian to. Bocah sing kurang ajar rene maneh malah gawe gara-gara meneh malah nambah suasana sing ruwet maneh kaya ngene. Dadi Wulan dinane iki minggat. Nggih, Ki Bi. bocahku nganti arep bunuh diri barang. Nggih, leres. Jare to. Ditinggal wong tuwa lunga sedelet golek tentreme ati ning omah malah luwih gedhe masalah. Terus sak suwene tak tinggal lunga, Bu. Ning kene ana sapa wae, Bu? Apa ana tamu, apa ana sapa, Bu? Apa ana wong dolan-dolan rene dulure, apa sapa ana sing ngerti kene ro, Bu? Mboten nggih namung al menika. Arene ya mung gara-gara rene mergo nutuske si Wulan dheweke tetep ngukuhi ora gelem kuwi mau. Nggih, leres. Iya, pancen lakone urip awake gitu ngene. Nggih. Lho. Lah iki kok ana unjukan rena loro siji es degan siji kopi apa barono tamu to, Bu? Mboten nggih niki kula, Bi. Lho yen atase kowe wae unjukan nganti loro, gek biasane sampean ora tau ngopi to, Bu? Ngopi, kadang-kadang nggih ngopi, Bi. Wong saking warung ngajeng niku. Oh, saiki wis ngopi maneh dadi ora ana tamu tenan. Terus sak suwene tak tinggal ki sampeyan dhewe wae sak joke Wulan arep bunuh diri terus Wulan kok malah sampeyan dhewe ngene iki. Nggih. Lah kalian sinten? Aku lihat Dadi Wulan ora pikiran mesakne wong tuwa malah ditinggal lunga, wong tuwa dhewe ning omah. Tapi rasa-rasane kok ora pas kanggone bapak yen sampeyan ki kok unjukane nganti loro iki menurut atiku lho, Bu. Atiku kok ana pikiran sing ora-ora iki. Gek biasane panjenengan ki ora tau ngopi sak suwene bapak duwe garwa sampean kuwi. Urung ngerti aku rasane critane sampean kok ngopi, paling ngunjuk toya putih, seneng-senenge paling es degan utawa Lho. Assalamualaikum. Samsun. Iki
lara-larahe piye Gus Samsun kok iso teko kene ngene iki? Jebule kowe tak tinggal ki ngene iki to, Bu. Atase kowe wong piantun putri dhewe ning omah. Gus Samsun tindak rene meneh tanpa ono aku, Bu. Pantesan Bapak sudah ning pikir wis ora karu-karuan, wis ora kepenak. Kabukten kasunyatan kaya ngene iki nyatane kowe karo Gus Samsun iki kaya ngene iki kedadiane. Boten kados ingkang panjenengan pirsani Gusti. Gus Samsun mriki menika kula awit rumiyin lak nyuwun tulung napa malih niki wulan sampun minggat. Pantesan kowe saitik mara Gus Samsun. Jaluk tulung Gus Samsun. Jebul mburi-mburine kaya ngene iki ana pamrehe karo sampeyan kuwi. Boten Bi, saestu boten. Ora ngandel. Awakmu jejere wong wadon. Gus Samsun piantun kakung. Muka yen ora ana liyane ngene. Astagfirullahaladzim, mboten ngaten menika nggih. Aja nggawa-gawa jenenge Tuhan astagfirullahaladzim kanyatane kaya ngene keadaane ngomake aku teko ora malah seneng ati tapi malah nambahi pikirku sing ruwet, Bu. Nyun sewu Gus Samsun. Apa? Sampeyan bolak-balik ke sini itu tujuannya apa? Terus ini sudah kayak gini, ke sini lagi itu saya mau tanya yang masuk yang sebenarnya. Terus sampeyan itu tujuan ke sini itu apa lagi? menurutmu tujuanku apa? Setelah melihat saya sembunyi di balik pintu kamar ini. Itulah Gus Samsun. Kenapa mesti sampean aku datang pakai sembunyi-sembunyi ini apa? Ada gejala-gejala apa sampai? Gejala yang tidak benar. Gejala yang mau ada hubungan dengan istri saya ini. Hubungan apa maksudmu? Gus, masuk akal apa tidak? Selama saya tinggal istriku dalam keadaan sendiri di rumah, perempuan sendiri di rumah tuh seharusnya Gus Samsun kalau punya etika nggak mau bertamu kalau tidak ada maksud yang lain. Terus maksudmu dalam pikiranmu saya kenapa? Saya jelas seudon Gus. Seudonnya apa? Apa yang ada di balik pikiran sampai? Di balik pikiran saya ternyata jelek itu mesti kenyataan bahwa sampean itu ada main dengan istri saya. Main apa? Main peta umpet? Main kelereng? Main layang-layangan? Gus harusnya bisa berpikir sendiri. Laki-laki dan perempuan itu main apa? Perempuan, laki-laki jadi satu rumah tanpa ada orang yang lain. Sedangkan suaminya tidak ada. Menurutmu apa yang saya lakukan? Saya mau tanya, dengar secara terang-terangan. Apa yang ada di pikiran? Yang jelas di pikiran saya bahwa Gus Nur sama istri saya melakukan yang tidak senonoh bagikan suami istri. Itu aja. Tidak Bi. Kalau Diam. Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Kalau iya ya jelas tidak sewajarnya atas namanya sahabat Gus ini ada suaminya. Kok sampai melakukan kayak gitu? Sebetulnya sampai harus bisa berpikir Gus, apalagi di rumah ini dalam keadaan ruwet kayak gini. Malah ditabahin kayak gini. Sudah banyak ngomong sampean. Sudah terlalu banyak ngomong sampean. Nah, sudah terlalu banyak ngomong. Sekarang dengarkan saya mau berbicara. Sampean tadi mengatakan Bu Mus ada suaminya. Sekarang saya mau tanya, mana suaminya? Saya mau tanya mana suaminya? Sementara itu suaminya kan lagi pergi. Yang sekarang duduk di hadapan sampean itu siapa kalau bukan suaminya? Saya di sini tidak melihat sosok seorang suami. Saya tidak melihat. Kalaupun sampean sosok seorang suami yang baik, kemana saja sampean pergi selama ini? Saya bertamu di sini kemarin hari, sampean pamit nggak pulang, sampai sekarang baru pulang. Kemana saja sampean? Hah? Kemana saja saya tanya? Gus. Itu urusan saya. Itu tetap jadi urusan saya. Saya mau pergi kemana, saya mau pergi kemana.
sedangkan di rumah saya akan menjadi Itu jadi urusan saya. Kenapa? Karena saya sudah terlanjur saya masuk ke dalam ranah kesulitan rumah tanggamu. Iya, saya tahu, paham. Seharusnya kamu punya etika baik. Itu. Mana etikamu? Dan apalagi sampai mulut sampai tadi celetus mengatakan saya ada hubungan suami istri, layaknya suami istri terhadap istrimu. Dengarkan. Mata saya belum katarak, mata saya masih normal. Ya. Kalaupun saya mau memilih perempuan tidak akan asal-asalan. Saya pasti milih-milih kok. Gitu. Nggak mungkin saya memilih istrinya orang. Apa kata dunia kalau saya memilih istrinya orang? Tentunya saya akan memilih orang yang masih bujang ataupun janda yang tidak ada statusnya pasangannya. Omong kosong. Nah, omong kosong gimana? Kenyataan. Gini Gus, sampean mengatakan saya ada etika yang bagaimana kalau sekarang kenyataannya seperti ini? Seperti ini apa? Di dalam pikiranmu itu sudah nggak pas. Sudah nggak pas. Saya sembunyi ini karena tadi kameramen saya melihat sampean sedang naik ojek, turun di depan sana, terus saya lari untuk sembunyi. Oh, jadi ini bukan hanya sekedar kameramen, termasuk spion atau mata-mata sampean. Iya. Bagus. Taktik yang sangat bagus karena tapi dengarkan, jangan salah. Sampean jangan berpikir walaupun dia mata-mata saya, tangan kanan saya, bukan berarti saya ingin menyembunyikan sesuatu yang tidak senonoh ataupun yang senonoh. Tidak. Itu. Saya di sini cuma mengantar Bu Mus karena apa? Dengarkan, ini sampean belum mendengar. Tadi siang orang tuanya Al, bapaknya, ayahnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kemana sampean di situ nggak ada takziah kan? Di mana Wulan juga nggak ikut takziah. Kenapa kalian berdua tidak ikut takziah? Sekarang Wulan nggak pulang, sampean tiba-tiba pulang. Kemana Wulan? Dan kemana sampean? Kemana kalian berdua? Wulan hampir bunuh diri, talinya masih ada di kamarnya. Ya, kasurnya terpaksa dipindah. Iya Gus, saya diberitahu dengan istri saya barusan tadi. Kalau Gus di dalam mestinya Gus juga mendengar. Ya. Dikasih kabar sampai anak saya mau mencoba untuk bunuh diri. Ya. Akhir-akhirnya malah pergi. Ya. Lantas apa sandiwara apa yang dibikin kayak gini? Ya. Terus bagaimana Gus? Kalau saya tidak boleh suudon, tidak boleh kenyataan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Mana buktinya sampean melihat apa? Saya tanya. Buktinya Gus, tahu saya ketakutan sembunyi-sembunyi? Saya bukan ketakutan. Saya hanya pengen menguping seperti apa pembicaraanmu kepada istrimu dikala kamu pulang. Dan oke, sementara waktu saya belum menemukan kecurigaan atau apapun. Saya bertanya-tanya, sampai itu kemana saja? Sudah ku bilang, itu urusan saya. Daripada saya di rumah pikiran ribet, jadi aib orang lain dan jadi sorotan orang lain. Padahal saya yang di sini itu adalah orang baru. Ya saya pergi aja sesuka hati saya. Nah, sesuka hatimu sendiri, sedangkan kamu nyata-nyata di sini punya istri. Kenapa kamu tidak mengajak istrimu? Kenapa kamu tidak mengajak anakmu? Walaupun itu anak angkatmu, walaupun atau anak tirimu. Tuh. Kenapa? Kamu berarti egois. Sampai yang telah memikirkan dirimu sendiri, kepentinganmu diri sendiri. Tidak memikirkan keadaan anak istrimu. Mereka masih sudah makan atau belum? Apakah kamu terpikir di luar sana? Apa kamu terpikir? Itu. Sampean banyak alasan, banyak ngomong sampean itu. Nuduh orang tanpa bukti, ngomong ngalor ngidul, nggak jelas, nggak tahu arah. Kalau sampean pengen menuduh saya memiliki maksud hubungan
selayaknya suami istri terhadap istrimu, yang artinya jalan di dalam pikiranmu itu sudah tidak beres, perlu dibenerin tuh pakai kunci Inggris itu, atau pakai obeng, biar dikencengin aja itu otak itu. Lantas kemauannya Gus Nur, saya harus bagaimana? Kemauan saya cari anak tirimu itu. Mencari? Sudah ketahuan minggat dan melakukan yang tidak benar kok suruh mencari-cari. Saya ini Ustadz Gus, saya ini orang terhormat. Apa saya harus keluyuran untuk mencari anak yang orang genah kuwi? Saya orang terpandang Gus. Gelar saya ini Ustadz. Tidak mungkin orang menilai saya akan seperti itu. Oke, gelarmu Ustadz. Kamu orang terpandang. Kamu orang terhormat. Kamu orang yang dihargai banyak orang. Oke, saya paham. Paham hal itu. Akan tetapi ingat, sampean memiliki keluarga. Sampean memiliki istri dan sampean juga memiliki anak tiri. Walaupun itu bukan anak kandungmu, seenggaknya kamu harus punya rasa tanggung jawab karena ini sudah menjadi keluargamu. Saya dengan istrimu sibuk mencari anakmu. Saya rela sampai detik ini membantu istrimu dan anakmu. Sedangkan saya bukan keluarganya. Saya bukan apa-apanya. Sampean yang keluarganya, yang suaminya mana? Buktimu mana untuk membantu mempertahankan rumah tangga? Kamu sibuk sendiri mengurus dirimu sendiri di luaran sana. Ustadz apa itu? Orang terhormat seperti apa kayak gitu? Hah? Orang yang disegani orang seperti apa kayak gitu? Mungkin selama ini sampean mudah berkata a, i, u, e, o di depan orang ataupun di depan mimbar ataupun di depan majelis. Tapi di sini di depan saya, apakah sampean bisa seperti itu? Tidak akan bisa sampean. Yang jelas, kalau saya suruh mencari anak saya, saya tidak mau mencari. Kalau mau Gus saya bisa mencari dengan sendiri, monggo. Apakah kiranya sanggup? Kok malah sampean menyerahkan ke saya? Sedangkan orang tuanya, ayahnya adalah sampean, bukan saya. Hah? Sampean itu Ustadz pekok. Kalau sampean kayak gitu, harusnya sampean turun tangan, turun ke lapangan, cari anakmu. Walaupun itu anak tiri. Kasihan istrimu. Nah, gak jelas. Tidak, saya tidak mau mencari. Oke. Sampean tetap kekeh tidak mau mencari. Tidak akan mencari. Biar itu anak kemana saja, keluyuran kemana saja. Mau jadi anak gelandangan, mau jadi apa. Terserah, saya tidak akan mencari. Ini. Kok kayak gitu? Suami yang kayak gini sampean nikahi. Suami yang kayak gini sampean terima. Mungkin awalnya dia merayu-rayu. Tapi ternyata sekarang merajut. Dengan sikapnya seperti ini. Nyesal. Menyesal. Saya yang akan mengatakan pasti dia akan menyesal. Mungkin sampean bertanya kepada dia, kepada Bumus akan menjawab, tidak, karena saya tahu sampean itu di sini keras. Sampean itu watak sampean saya tahu, egois. Bagus. Kalau sampean tidak pecus mencari, biarkan saya mencari. Sampean sanggup mencari sendiri? Sanggup saya mencari karena saya ada Allah. Silahkan. Kalau sampean memang benar-benar ustadz yang memiliki Tuhan, yang memiliki Allah, memiliki keimanan, turun ke lapangan, bantu kami untuk mencari anak tirimu. Tidak bisa. Silahkan. Kalau Gus mau bisa mencari sendiri dan mencari, tidak usah melibatkan nama saya, tidak usah membawa nama saya untuk mencari. Saya pamit, cari Bu. sendiri. Silakan, saya tidak sanggup. Kalau memang sampean sanggup mencari, sudah lupakan nama Ustadz, lupakan nama Hanafi. Cari sendiri. Hanafi tidak akan ngurus. Cari sendiri sana. Oke. Jangan melibatkan saya.
istrimu tetap akan ikut sama saya. Terserah, karena Sampean- sudah tahu kedoknya kayak gini. Kedok apa maksudnya? Mau kamu bawa kemana saja, saya sudah tahu persis. Sekarang ternyata ada maunya di belakang takbir, ada main. Ini mulut, Salah itu, sudah, Bi. monggo. ini mulut nggak bisa Salah, dijaga Bi. ini. Iya, Bi bilang Mulut nggak salah. bisa dijaga ini. Diam. Betul. Monggo, silakan. Ibu sini, saya mau ngomong penting, Bu. Monggo, silakan. Ayo. Ya, aku mau istirahat. Mungkin gini, dekat-dekat sini, Bu. Mungkin besok kita ketemuan di mana, sampai ngojek aja, nggak mungkin saya kesini. Takutnya kalau saya kesini nanti berantem cekcok lagi sama suami jenengan. Kita atur waktu, kita cari Wulan ya, Nggih, nggih. gitu aja. Nggih, Gus. Besok siang saya akan kesini, ya. Nggih, Itu aja. kesini tapi. Eh, Saya kesini. tapi nggak tahu sih saya kesini atau jenengan gimana ya, kalau jenengan kalau jenengan keluar janjian di mana gitu, kira-kira bisa keluar nggak, bisa diizinin nggak gitu loh maksudnya. Nah, itu Soalnya ada suami jenengan. masalahnya ya itu, Bi. Misalnya Kalau itu, misalkan Gus. kalau Nggak misalkan takut keluar izin sama suami sampean, ya mungkin terpaksa kita berdua kesini ya, Dek. Iya, Gus. Oke, kalau kita kesini, apapun masalahnya, apapun halangannya, kita hadapi saja suaminya ya besok ya. Karena saya ini sudah malam, nggak mungkin saya berantem didengarkan tetangga-tetangga, nggak enak ya. Nggih. Ya udah, saya pamit dulu ya, Bu. Nggih. Nah, ya udah. Ayo, oke sahabat-sahabat, kita pamit dulu dan terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini motor yang tadi ya. Jangan pernah lupa selalu bertasbih, sholat teh.